البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fi din, azdani wa azakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Wajibat Al-Mutahattimat. Sekarang kita masih berada pada halaman 123. Akan memasuki pembahasan yang baru, yaitu jenis daripada jenis-jenis kekufuran yang bisa menghantarkan pelakunya keluar daripada agama Islam. Qala al-mu'allifu asbahullah, an-naw'ul khamisu, jenis yang kelima, kufrun nifaqi, yaitu kekufuran yang bentuknya adalah kemunafikan. Karena nifaq sudah kita lewati, jadi sifat nifaq itu sifat yang sangat berbahaya sekali. Karena dia menampakkan keislaman menyembunyikan kekufuran. Oleh karena itu orang-orang munafikun, celaan mengenai keberadaan mereka sangat banyak sekali dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya dalam surat Al-Anfal, kemudian juga surat Al-Baqarah juga ada, kemudian surat At-Taubah juga menjelaskan tentang keberadaan orang-orang munafikun, dan bahkan ada satu surat khusus yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan, barakallahu fikum, menjelaskan tentang keberadaan mereka, yaitu surat Al-Munafiqun. Surat Al-Munafiqun. Kita lihat kufrun nifaq. Jenis yang kelima adalah kufrun nifaq, kekufuran yang bentuknya adalah kemunafikan. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a 'ala qulubihim fahum la yafqahun." Yang demikian itu disebabkan dikarenakan mereka adalah beriman, mereka orang-orang beriman, namun kemudian mereka kufur setelahnya. Jadi, imannya itu tidak jujur, tidak tulus, sehingga barakallahu fikum, walaupun mereka seakan-akan beriman, tapi mereka sungguh telah terjatuh dalam kekufuran. Fatubi'a 'ala qulubihim, kemudian telah tertancapkan atau telah tercetak di dalam hati-hati mereka, yaitu kemunafikan. Fahum la yafqahun, dalam keadaan mereka tidak memahami dan juga tidak mendapatkan petunjuk. Barakallahu fikum, karena sifatnya orang-orang munafikin. Tentunya kita semuanya sudah mengetahuinya ya, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang apa? Yudhiruna al-Islam wa yubtinuna al-kufra. Mereka adalah orang-orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Itu orang-orang munafikin. Dan celaan banyak sekali dalam Al-Qur'anul Karim mengenai keberadaan mereka. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila, gitu ya. Na'am barakallahu fikum. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keberadaan mereka. Mereka ingin, orang-orang munafikun ingin menipu Allah taala. Karena kalau manusia enggak tahu. Karena orang munafikun pandai menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Manusia mungkin enggak tahu, tapi Allah taala tahu. Jadi mereka ingin menipu Allah taala. Wa huwa khadi'um, justru Allah taala membikin tipu daya untuk mereka, dibalas. Ini sifat apa namanya? Sifat apa namanya? Muqabalah. Sifat muqabalah. Jadi Allah taala membalasi orang-orang yang berhak untuk dibalas. Jadi Allah taala menipu mereka karena mereka dulu yang membikin apa? Penipuan. Allah taala bikin makar untuk mereka karena mereka bikin makar terlebih dahulu. Jadi sifat ini namanya sifat muqabalah, sifat dalam bentuk membalasi. Allah taala ketika membalasi hamba-hamba yang berhak untuk mendapatkan balasan, ini keadilan bukan? Keadilan, bukan kezaliman. Jadi mereka orang-orang munafikun ingin menipu dari pandangan Allah Subhanahu wa taala, dari pengetahuan Allah taala, tapi enggak mampu dan enggak bisa. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum.
Justru Allah Ta'ala menipu mereka, membikin makan untuk mereka karena mereka bikin ulah terlebih dahulu. Nah, perhatikan baik-baik sifat-sifatnya mereka. Wa idza qamu ilas salati, apabila barakallahu fikum orang-orang mukminun, orang-orang muslimun yang benar-benar tulus di dalam beriman kepada Allah Ta'ala menegakkan salat, mereka juga ikut apa? Ikut salat juga. Qamu kusala, mereka pun ikut salat tapi dalam keadaan malas-malasan. Paham ya? Karena aslinya mereka enggak suka gitu aslinya itu. Aslinya mereka enggak suka dengan agama Islam, enggak suka dengan syariat Islam. Oleh karena itu ketika mereka berdiri ikut salat pun juga apa? Malas-malasan. Nah, barakallahu fikum, tidak ada istilahnya apa? Keinginan dari diri mereka. Karena mereka aslinya menyembunyikan apa tadi? Kekufuran. Orang-orang munafikun. Yura'unan nasa, ini sifatnya. Jadi mereka salat ikut salat tapi tujuannya agar dilihat oleh manusia, riya. Agar dipuji, disanjung, masya Allah salatnya aktif, rajin dan semisalnya. Nah itu. Jadi lain tujuannya ya. Kalau orang-orang mukminun, orang-orang muslimun yang tulus imannya, mereka salat karena mengharapkan wajah Allah Ta'ala, mengikhlaskan agamanya untuk Allah Ta'ala. Tapi orang-orang munafikun bagaimana? Yura'unan nasa. Jadi mereka tujuannya salat itu agar dilihat oleh manusia, agar disanjung oleh manusia. Nah, kemudian apa sifat yang berikutnya? La yadhkurunallaha illa qalila, itu ya. Nah, barakallahu fikum, wa la yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidaklah berzikir kepada Allah Ta'ala kecuali sedikit. Karena mereka apa? Mereka barakallahu fikum, sifat mereka kalau bertemu bersama kaum mukminin, mereka mengatakan kami beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah, seakan-akan seperti itu. Tapi kalau bertemu sesama mereka, sama-sama orang munafikun, mereka justru apa? Kami sebenarnya ngejek mereka. Kami sebenarnya mengejek orang mukminun. Kami itu bersama kalian wahai orang-orang munafikun, seperti itu. Allahul musta'an. Kita lihat. Qala asy-syarih athabahullah wa hadha an-naw' akhirun anwa'il kufri. Dan jenis ini adalah jenis kekufuran yang paling terakhir daripada kekufuran al-kufrul akbar al-mukhrij minal millah. Dari jenis kekufuran kufur akbar, kufur besar yang bisa menghantarkan atau mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Wa huwa kufrun nifaq, yaitu kekufuran yang bentuknya apa? An-nifaq. Karena orang-orang munafikin dan orang-orang kufar Allah Ta'ala satukan tempatnya di dalam neraka jahanam. Hanya saja orang-orang munafikin lebih di bawah lagi. Ya kan? Nah, barakallahu fikum, mana dalilnya bahwasanya Allah Ta'ala menyatukan orang kufar dan orang munafikin di dalam neraka jahanam? Naam, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggabungkan, menyatukan orang-orang munafikin dan orang-orang kafirin di dalam neraka jahanam, seluruhnya jadi satu. Cuman bedanya apa? Kalau orang-orang munafikin lebih di bawah lagi. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di kerak api neraka yang paling bawah, tapi sama-sama di dalam neraka jahanam. Jadikan satu. Cuman lebih parah orang munafikin, karena orang munafikin orang tersamarkan, enggak nampak. Tapi kalau orang kufar jelas, ini orang Nasara, orang Yahud jelas. Tapi kalau orang munafikun bagaimana? Enggak nampak, enggak nampak. Oleh karena itu banyak di kalangan barakallahu fikum ketika di zaman sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang tersamarkan. Jangan-jangan ini sahabat, jangan-jangan ini sahabat Rasulullah atau yang semisalnya. Oleh karena itu tujuan dan Rasulullah ketika meninggalkan tidak memerangi, tidak membunuh orang-orang munafikin karena khawatir terjadi fitnah tersebarnya di kalangan kaum muslimin, inna Muhammadan qatala ashabah. Itu. Paham ya? Nah, tersebarnya itu nanti khawatirnya timbul fitnah. Oh, sesungguhnya Nabi Muhammad ini membunuh sahabatnya sendiri. Padahal yang diinginkan yang dibunuh siapa? Orang-orang munafikin. Oleh karena itu Rasulullah meninggalkan tidak membunuh orang-orang munafikin karena apa? Khawatir timbul fitnah. Yaitu fitnah ucapan apa? Inna Muhammadan qatala ashabah. Sesungguhnya Muhammad telah membunuh para sahabatnya. Ikhwani fid din azzani wasakumullah, wal muradu bihil akbar. Yang diinginkan di sini adalah apa? Adalah kufur yang akbar. Karena sudah kita lewati ada kufur yang asghar, ada yang akbar, sebagaimana syirik asghar, syirik akbar. Paham? Ayo na'am, perhatikan baik-baik. Kama sayatil kalamu alaihi wa ala anwa'ihi insyaallah taala, sebagaimana akan datang pembahasan masalah ini dan juga
jenis-jenisnya insyaallah taala. Wa dalilu ala hadzal naw'i qaulu ta'ala, dalil yang menunjukkan jenis kekufuran kufur nifak ini adalah firman Allah taala, dzalika bi annahum, yang demikian itu disebabkan karena mereka, siapa mereka? Ai al munafiqin. Perhatikan baik-baik ya, mereka adalah orang-orang al munafiqin. Siapa orang munafik itu? Nah, artinya awana barakallahu fikum. Jadi mereka orang munafik adalah huwallazi yudhiru al-islam wa yubtinu al-kufra. Itu orang yang menyembunyikan kekufuran, menampakkan keislaman. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Amanu tsumma kafaru, mereka beriman kemudian mereka kufur. Kama qala Allah Ta'ala, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahul musta'an. Orang-orang munafikun kita lihat bagaimana gerak-gerik mereka. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila orang-orang munafik bertemu orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, namun apabila mereka sudah kembali kepada setan-setan mereka, maksudnya sama-sama munafikinnya, qalu inna ma'akum. Sesungguhnya kami bersama kalian. Maksudnya bersama orang-orang munafikin. Innama nahnu mustahzi'un, hanya saja kami di hadapan orang mukminin itu hanya mengolok-olok saja. Mengolok-olok, mengejek gitu loh ya. Jadi seakan-akan di hadapan kaum mukminin senyum-senyum, sama-sama seakan-akan beriman, padahal kalau di belakang sana nyaci maki gitu loh. Paham itu ya? Bersama setan-setan mereka, maksudnya setan dari kalangan ins kan itu. Kan setan ada dua jenis kan? Syaitan dari kalangan ins dan syaitan dari kalangan jinnan itu. Na'am barakallahu fikum. Allahul musta'an, keberadaan orang-orang munafikun seperti itu. Allah yastahzi'u bihim, dan Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang akan justru mengejek dan mengolok-olok mereka. Ini juga sifat apa? Sifat apa? Muqabalah juga ya. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan Allah taala bentangkan mereka berada dalam keadaan kesesatan yang mereka buta, tidak mengetahuinya. Allahul musta'an. Sebabnya apa? Sebabnya karena mereka seperti itu. Nah, di hadapan kaum mukminin seakan-akan menampakkan bersama kaum mukminin, tapi di belakang mencaci maki, mengejek dan mengatakan kami bersama kalian wahai orang-orang munafikin. Allahul musta'an. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Oleh karena itu ketika Rasulullah awal mula hijrah dari Makkah ke Madinah, di sana memang ada oknum-oknum yang jahat di Madinah ya. Dari kalangan orang-orang munafikun ketika awal dakwahnya Rasulullah, setelah Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, di Madinah Rasulullah secara globalnya berdakwah selama 10 tahunan itu. Nah di sana nanti ketika awal-awal berdakwah, ketika dakwah belum terlalu tersebar, belum istilahnya belum terlalu banyak yang menerima, itu mereka masih tenang. Tapi ketika dakwah tersebar di mana-mana, banyak dari kalangan penduduk Madinah masuk Islam, baik itu dari barakallahu fikum kalangan kabilah atau marga atau suku Aus dan Khazraj atau yang semisal mereka, barakallahu fikum, mereka awal mula tenang. Tapi ternyata setelah tersebarnya dakwah agama Islam tersebut, muncullah salah seorang oknum pemimpin orang munafikin yang justru membuat makar dari dalam. Siapa itu? Raisul munafikin, pemimpinnya orang-orang munafikin. Abu Sufyan? Bukan. Siapa? Siapa? Abdullah bin Ahsan. Abdullah bin Ubay bin Salul. Raisul munafikin, dikenal dengan Raisul munafikin, pemimpinnya orang-orang munafikin. Abdullah bin Ubay bin Salul. Barakallahu fikum. Karena di Madinah terdiri dari 3 marga yang besar. Marganya orang-orang Yahud di sana ya. Markasnya orang-orang munafikin. Barakallahu fikum. 3 marga ini apa saja? Orang Yahud. Banu Qainuqa, Banu Quraidah. Apa? Antum genapin? Banu Nadir. 3 ini ya. 3 ini pembesar-pembesarnya atau kabilah atau marga besar orang-orang Yahud yang berada di Madinah. Adapun Khazraj dengan Aus itu kabilah marga orang-orang Ansar.
Paham ya? Yang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Na'am barakallahu fikum wa hafizakumullah, seperti itu. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini pemimpinnya. Pemimpinnya ya, mulai bikin onar, bikin kekacauan, bikin fitnah, bikin syubhat. Itu ya Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Nah, tersebarnya fitnah Aisyah ummul mukminin berzina, siapa yang menyebarkan di antaranya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, barakallahu fikum. Banyak sekali kejadian-kejadian yang tentunya kita semuanya sudah pernah melewatinya. Maksudnya melewati kisah kejadian yang dilakukan oleh orang-orang munafikin. Falidzalika qala ta'ala, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, fatubi'a 'ala qulubihim fahum la yafqahun. Maka Allah Subhanahu wa taala telah tancapkan, telah cetak pada hati-hati mereka. Nah, dengan benih-benih kemunafikan tadi itu. Fahum la yafqahun. Akhirnya mereka pun tidak memahami agama itu dengan benar. Maksudnya bagaimana? Maksudnya petunjuk itu enggak sampai pada hati mereka, itu loh. Nah, karena apa? Karena mereka sengaja menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran, yang benci dia. Nah, membenci dengan keislaman aslinya. Cuman ya di hadapan kaum muslimin mukminin senyum-senyum. Kita bersama kalian, itu loh. Tapi kalau di belakang sana bersama orang-orang munafikin mencaci maki, kami sebenarnya menghina orang-orang mukminin, bayangkan itu. Tapi Allah Ta'ala tidak diam ya. Wa huwa khadi'uhum. Allah Ta'ala pun juga menipu mereka, membikin tipu daya untuk orang-orang munafikin. Apa maksudnya? Fala yasilu ila qulubihim huda. Tidak sampai kepada hati-hati mereka petunjuk. Wala yakhlisu ilaiha khairun. Dan juga tidak sampai kepada hati-hati mereka kebaikan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Fala ta'i wala tahtadi. Nah, hati-hati mereka tidak bisa memahami, tidak bisa pula mengambil petunjuk orang-orang munafikun. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Karena sudah kita lewati bahwasannya an-nifaq itu terbagi menjadi dua, apa itu? Nifaq amali sama nifaq i'tiqadi. Nifaq yang mana yang pelakunya itu terjatuh dalam kekufuran? Apa? Nifaq i'tiqadi. Nifaq yang i'tiqadi. Adapun nifaq amali bagaimana? Kafir enggak, Khalid? Tapi bagaimana nifaq amali ini? Dikafirkan orangnya. Tapi apa? Ya masih muslim tapi diapain? Hukumnya bagaimana? Antum? Ya dinasihati, diluruskan. Dia masih muslim cuma melakukan dosa-dosa besar atau dosa-dosa yang lainnya itu. Nah, belum terjatuh dalam kekufuran. Itu kalau nifaknya nifak amali. Karena nifak amali sebagaimana sudah kita lewati, di antara contoh-contohnya apa? Apabila berkata dusta, apabila dipercaya berkhianat, apabila berjanji apa artinya? Menyelisih atau mengingkari. Paham ya? 3 sifat orang-orang munafikin nifaknya amali. Allahu musta'an. Nasallahu salamatan afiyah fid dunya wal akhirah. Insyaallah taala cukup sekian dulu. Yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.